Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akuntansi kas kecil dengan sistem fluktuasi. Sebagai pengantar, dalam sistem pencatatan kas kecil ada dua metode ataupun sistem yang kita kenal. Yang pertama yaitu sistem dana tetap atau impres system. Kemudian yang kedua sistem fluktuasi ataupun fluctuating system. Untuk sistem dana tetap, ini sudah pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya, yaitu 3,5 menit belajar kas kecil sistem dana tetap. Untuk pembahasan sistem fluktuasi, kita akan membahas tentang pencatatan dan penjurnalan, pembentukan kas kecil, kemudian pengeluaran kas kecil, pengisian kembali kas kecil, penambahan kas kecil, dan pengurangan kas kecil. Pada akhir video, kami juga sampaikan terkait dengan perbedaan antara sistem dana tetap dengan sistem fluktuasi. Pada sistem fluktuasi untuk pencatatan kas kecil, pada saat pembentukan kas kecil, jurnal yang dibuat yaitu debit kas kecil, kemudian kreditnya kas. Jurnal ini sama dengan sistem dana tetap. Kemudian untuk pengeluaran kas kecil, jurnal yang dibuat adalah biaya-biaya atau nama biaya terkait dengan pengeluaran kas kecil, kemudian kreditnya kas kecil. Pada sistem dana tetap, untuk pengeluaran kas kecil tidak dilakukan penjurnalan. Kemudian untuk pengisian kembali kas kecil, ketika kondisi kas kecil sudah mulai menipis, dilakukan pengisian kembali, maka jurnal yang dibuat, debit kas kecil, kemudian kreditnya kas. Pada sistem dana tetap, jurnal yang dibuat adalah biaya-biaya atau nama biaya, kemudian kreditnya kas. Untuk memberikan gambaran terkait dengan sistem fluktuasi di sini, setiap kali ada penambahan ataupun pengurangan kas kecil, rekening kas kecil di sini selalu dicatat. Bisa diperhatikan untuk pembentukan kas kecil debit, pengeluaran kas kecil kredit, kemudian pengisian kembali kas kecil debit. Jadi di sini kas kecil selalu dicatat setiap kali ada penambahan ataupun pengurangan kas kecil. Dari ketiga jurnal ini, yang membedakan dengan sistem dana tetap, pada pembentukan kas kecil sama, namun pada pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali kas kecil, pengeluaran kas kecil tidak dijurnal, kemudian pengisian kembali kas kecil, yang didebit adalah biaya-biaya ataupun nama biaya. Dan yang dikredit sama kas, sehingga untuk rekening kas kecil di sini, jumlahnya ataupun saldonya tetap. Makanya dikatakan sistem dana tetap. Selanjutnya untuk penambahan kas kecil, jurnal yang dibuat yaitu kas kecil debit, kemudian kreditnya kas. Kemudian untuk pengurangan kas kecil, jurnalnya adalah kas debit dan kreditnya kas kecil. Penambahan kas kecil dilakukan biasanya jika kas kecil dipandang terlalu kecil sehingga perlu dilakukan penambahan. Demikian juga sebaliknya, untuk pengurangan kas kecil di sini bisa dilakukan ketika mungkin pada saat pembentukan kas kecil yang dibentuk jumlahnya terlalu besar. Untuk kedua jurnal ini, baik sistem fluktuasi maupun sistem dana tetap, jurnalnya sama. Sebagai contoh di sini, pada tanggal 2 Januari 2023 dibentuk kas kecil 2 juta rupiah, maka jurnalnya adalah kas kecil debit 2 juta, kemudian kreditnya kas 2 juta. Tanggal 3 Januari dibayar konsumsi rapat 275.000,
Jurnalnya, biaya konsumsi rapat 275.000, kemudian kreditnya kas kecil 275.000. Pada sistem dana tetap, adanya pengeluaran ini tidak dilakukan pencatatan, namun bendahara kas kecil hanya mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang nanti akan diisi kembali ataupun ditukarkan dengan pada saat pengisian kembali kas kecil. Tanggal 4 Januari dibayar biaya listrik, telepon dan air 650.000. Jurnalnya, biaya listrik, telepon dan air 650.000 debit dan kas kecil kredit 650.000. Contoh berikutnya tanggal 5 Januari dibeli bahan bakar 300.000. Jurnal yang dibuat biaya bahan bakar 300.000, kemudian kreditnya kas kecil. Tanggal 6 Januari dibayar biaya servis kendaraan 750.000. Jurnal yang dibuat biaya servis kendaraan 750.000 debit dan kas kecil kredit sebesar 750.000. Tanggal 9 Januari dilakukan pengisian kembali karena kas kecil kondisinya sudah mulai menipis. Diisi 1.975.000. Jurnal yang dibuat adalah kas kecil debit 1.975.000 dan kas kredit 1.975.000. Kemudian untuk perbedaan antara sistem dana tetap dengan sistem fluktuasi, yang pertama, saldo rekening kas kecil jumlahnya tetap, ini untuk sistem dana tetap, berubah jika pada akhir periode tidak dilakukan pengisian kembali ataupun dilakukan penyesuaian pengeluaran kas kecil. Jadi di sini ketika pada akhir periode misalnya tidak dilakukan pengisian kembali, maka pengeluaran-pengeluaran kas kecil dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Kemudian selain terkait dengan penyesuaian, ketika ada penambahan dan pengurangan kas kecil, maka saldo rekening kas kecil ini mengalami perubahan. Namun ketika terjadi pengeluaran, ini tidak dilakukan penjurnalan kas kecil. Sedangkan pada sistem fluktuasi, saldo rekening kas kecil jumlahnya berubah ataupun berfluktuasi setiap ada penambahan dan pengurangan kas kecil. Pada saat pengeluaran kas kecil, tidak dilakukan penjurnalan. Ini pada sistem dana tetap. Sedangkan pada sistem fluktuasi, pada saat pengeluaran kas kecil dilakukan penjurnalan. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk pengeluaran kas kecil, yaitu dengan jurnal nama-nama biaya, debit, dan kas kecil kredit. Sedangkan dalam sistem fluktuasi, pada akhir periode tidak dilakukan penyesuaian. Kemudian, jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil, yaitu nama-nama biaya, debit, dan kreditnya adalah kas. Sedangkan pada sistem fluktuasi, jurnal pada saat pengisian kembali, debitnya adalah kas kecil, kemudian kreditnya kas. Bisa diperhatikan perbedaannya antara sistem dana tetap dengan sistem fluktuasi. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.